Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, dan saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-120. Itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Amaraka fi hadhihi dari bin nadri fi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilka dari an kamali dzatihi. Amaraka, telah memerintahkan ya Allah kepadamu fi hadhihi dari di dunia ini bin nadri, agar supaya melihat, memperhatikan, merenungkan fi mukawwanatihi, terhadap seluruh daripada apa yang telah diciptakan atau diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayakshifu, dan akan membuka ya Allah laka kepada engkau fi tilka dari di akhirat, membukaan kamali dzatihi, akan kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu merenung, memperhatikan, melihat terhadap apa itu, yaitu melihat dan merenung kepada apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah, apa-apa yang telah dibuat oleh Allah berupa alam semesta dan isinya ini. Jadi kita di dunia ini oleh Allah diperintahkan untuk selalu melihat terhadap apapun yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayakshifu, sementara Allah Subhanahu wa taala akan membukakan laka kepadamu fitil kadari, yaitu di akhirat kelak, an kamali dzatihi, untuk bisa melihat akan kesempurnaan eksistensi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia ini kita itu diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan, untuk melihat ciptaannya, bukan untuk melihat atau mencari zatnya Allah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada kita semua ini kelak di akhirat untuk diperkenankan, untuk diberikan, yaitu sebuah penghargaan oleh Allah kepada kita untuk bisa menyaksikan akan eksistensi Allah. Maka itu kultu saya katakan, innama amaroka, sesungguhnya atau bahwasanya amaroka telah memerintahkan ya Allah kepadamu fi hadhihi dari di dunia ini, antangguro, yaitu melihat siapa engkau ilahi kepada Allah, biwasitati mukawwanatihi, melalui yaitu apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu memerintahkan di dunia kepada kita itu, yaitu diperintahkan, disuruh oleh Allah untuk selalu memperhatikan, diperintahkan oleh Allah untuk selalu merenung, diperintahkan oleh Allah untuk selalu melihat, ya, melihat kepada siapa itu? Melihat kepada Allah. Nah ini, tetapi tidak secara langsung, tetapi biwasitati mukawwanatihi, yaitu dengan cara melalui wasilah
dari apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah tidak akan pernah menampakkan zatnya ya ke ruang publik. Allah tidak akan pernah memperlihatkan zatnya selama ada di dunia ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa engkau lihat, Allah Subhanahu wa taala akan bisa engkau saksikan, tapi tidak secara langsung, tetapi melalui ciptaan-ciptaannya. Karena pali annaka, karena sesungguhnya engkau itu latak diru, tidak akan pernah mampu siapa engkau huna di dunia, tidak akan mampu antanduro, yaitu melihat siapa engkau ila haqiqati dzatihi, kepada hakikat substansinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena hamba ini tidak mampu untuk melihat hakikat substansinya Allah atau eksistensinya Allah ya, maka oleh Allah kita disuruh memperhatikan, disuruh melihat cukup dengan melalui ciptaan-ciptaan, penampilan-penampilan wadah dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam semesta dan isinya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, kita atau kamu ya di dunia ini tidak akan mampu untuk melihat hakikat ya, hakikat daripada eksistensinya Allah al-muqaddasati, yang telah disucikan. Karena Allah itu adalah zat suci, sementara kita adalah makhluk ciptaannya yang penuh dengan salah, penuh dengan dosa. Masa iya ya makhluk yang penuh dengan dosa dan salah, yang kotor ini bisa menjangkau kepada zat yang suci? Oleh sebab itu kamu tidak akan pernah bisa di dunia ini akan menyaksikan hakikat ya eksistensi Allah yang telah disucikan. Jadi suci, sifat suci Allah itu diantaranya adalah salah satu fungsinya adalah jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ini terkotori dengan dipandang oleh makhluknya yang penuh dengan salah dan dosa ini. Jadi eksistensi Allah itu dilindungi oleh sifat kesuciannya, di mana itu fi azamatil jabarutil asli, di dalam keagungan kekuasaannya Allah yang asli, bila wasitotin, dengan tanpa perantara. Jadi ketika kita di dunia ini ya, ketika kita hidup di dunia ini, sesungguhnya kita ini tidak mampu untuk menyaksikan atau melihat eksistensi Allah yang telah dilindungi oleh kesuciannya di dalam keagungan dan kekuasaannya, bila wasitotin, tanpa melalui perantara ya. Jadi tidak mungkinlah kamu itu bisa menyaksikan eksistensi Allah bila wasito, tanpa pelantaran. Itu artinya secara langsung, secara live itu tidak mungkin, karena kamu tidak punya kemampuan. Ini alasannya kenapa lidha fi sya'nika, karena lemahnya keberadaanmu, karena lemahnya akan kondisi dan keadaanmu, maka itu engkau tidak akan pernah bisa melihat eksistensi Allah di dunia ini ya, secara langsung tidak mungkin. Hanya bisa engkau melihat Allah itu dengan melalui biwasitati mukawwanatihi, melalui perantara daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk langsung itu tidak mungkin ya. Sebagaimana Nabi Musa sendiri, sebagaimana Bani Israel dulu mengatakan waqalu lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan ya. Waqalu, dan orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, lan nu'mina, tiada kami beriman
lan nu'mina laka kepadamu Musa. Ketika engkau mengajak aku untuk beriman kepada Allah Tuhanmu, kami tidak akan pernah beriman hatta narallaha jahratan, sampai kami semua bisa menyaksikan secara nyata dan wadak akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi dalam riwayat itu? Artinya tidak bisa. Kenapa lidho fi syanika? Karena lemahnya keberadaanmu. Ini wa in kana dzalik, sekalipun ada apa melihat itu, wa in kana sekalipun ada apa dzalika, melihat itu jaizan boleh secara logika. Sekalipun secara logika itu dibenarkan melihat sesuatu itu, karena Allah adalah zatnya zahir. Sesuatu yang zahir kan pasti bisa dilihat kan, kezahirannya sesuatu itu. Nah, ketika Allah yang memang ada dan tampak jelas ini yang sifatnya zahir, tentu secara logika bahwa sah-sah saja dan tentu akan bisa dilihat secara nyata dan zahir, karena Allah adalah al-zahir yang tampak jelas Allah. Ya, secara logika sesuatu yang tampak jelas maka bisa dilihat. Nah, walidhalika, oleh karena itu, karena melihat itu boleh secara logika, lalu kemudian meminta kepada Allah, siapa? Sayyiduna Musa alaihissalam, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa menggunakan logika itu ya. Jadi katanya kitab Iqodul Imam ini, oleh karena logika kita mengatakan bahwa sesuatu yang zahir itu sah ya dan dibenarkan untuk dilihat, sementara Allah adalah zat yang maha zahir sifatnya. Ya, tentu secara logika itu bisa dibenarkan. Oleh karena itu Nabi Musa kemudian menuntut atau meminta kepada Allah agar supaya diperkenankan untuk bisa melihat akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tetapi hikmatul hakimi, adapun kebijakan Allah yang maha bijak sebagai al-hakim itu iktadot, telah menuntut atau mengharuskan apa sifat hikmatul hakimnya ya, kebijakan Allah itu menuntut tidak boleh dieber-eber eksistensi Allah, tidak boleh dipertontonkan, diperlihatkan akan eksistensi Allah sesuai dengan sifat bijaknya Allah. Kemudian Allah mengharuskan tiyata asori rububiyati, menutup. Jadi menjadi maf'ul. Tiyata asori rububiyati, menutup akan rahasia-rahasia ketuhanan biar tidak murah. Ya, eksistensi Allah itu tidak diperlihatkan ya kepada setiap makhluk yang ada di dunia ini, yang tentu agar supaya tidak murah dan agar supaya apa, yaitu sifat muqaddasnya Allah itu tetap terpelihara. Oleh sebab itu Allah akhirnya menuntut untuk menutup rahasia-rahasia ketuhanannya itu melalui bi anwari sabahatil uluhiyati, dengan cara cahaya-cahaya atau melalui cahaya-cahaya kesucian dari sifat-sifat uluhiyahnya. La Buddha, karena apa? La Buddha, tidak boleh, tidak wajib. Itulah lil hasanai, karena wajib bagi wanita-wanita cantik min niqabin, yaitu diantaranya adalah bercadar, wali syamsi, dan itu bagi matahari, min sahabin, memerlukan awan. Tentu kecantikan seorang wanita itu yaitu karena dicadari biar tidak dieber-eber,
ya. Begitu juga matahari akan selalu memerlukan awan agar supaya apa? Supaya dunia ini tidak terbakar, terlindungi, ya. Jadi ini satu narasi atau secara logika bahwa wanita cantik itu perlu untuk ditutupi dengan cadar itu, karena Allah itu maha, ya, karena Allah itu maha besar, maha suci, maka kesucian Allah harus ditutupi dengan tutup rahasia-rahasia ketuhanannya. Wali syamsi, dan itu bagi matahari pun min sahabin memerlukan awan, maka itu walau duharo, andaikan tampak siapa Allah, min wairi ridail kibriyai, tanpa menggunakan pakaian kebesarannya. Coba andaikan Allah muncul tampil, ya, dengan muncul dan tampilnya Allah, ya, memperlihatkan di dunia ini min wairi ridail kibriya, dengan tanpa menutupi dengan pakaian kebesarannya, lawakal idroku, pasti akan terjadi persepsi, akan dipersepsikan oleh banyak orang, akhirnya ya dipersepsikan. Walam yabqa, dan tidak akan tersisa hina idin, ketika orang itu mempersepsikan. Artikan begini, ketika Allah muncul dengan tanpa pakaian kebesarannya, artinya Allah menampakkan zatnya di bumi ini, pasti itu akan terjadi, lawako akan terjadi al-idroku, yaitu persepsi. Artinya saya artikan juga akan terjadi sebuah kehancuran, pasti akan terjadi kehancuran. Walam yabqa, dan tidak ada yang tersiksa, dan mampu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi, yaitu munculnya atau tampaknya atau zahirnya Allah Subhanahu wa taala bisa disaksikan secara eksistensi oleh makhluk, pasti hancur, ya, lebur seluruhnya ini. Maka itu yang perlu dipahami adalah ketika seperti itu bukan persepsi Anda ingin memunculkan, mendohirkan Allah. Kalau sudah persepsi Anda memunculkan, mendohirkan Allah, pasti kamu akan hancur itu. Maka itu taroko, ya, hendaklah engkau berusaha untuk naik tingkatanmu di dalam memahami tentang Allah ini loh, ya, tentang Allah ini harus kamu naikkan. Jangan menggunakan dengan persepsi-persepsi seperti itu. Fataroki, maka adapun menaikkan posisi, ya, pemahamanmu fi asrori dzati, tentang atau dalam memahami rahasia-rahasia eksistensinya Allah, itu kamu naikkan untuk memahami pemahaman itu. Innama huwa, bahwasanya huwa adapun taroki, bentuk kenaikan pangkatmu, naik posisi spiritualmu itu di dalam memahami zatnya Allah, ya, adalah di mana kamu itu harus dengan selalu memperhatikan Allah ila anwari sifati, kepada cahaya-cahaya sifatnya Allah. Artinya begini, saya ulangi lagi, walau zuhar, andaikan tampak muncul siapa Allah, ya, bisa dilihat zatnya Allah di bumi ini, min ghairi ridail kibriyai, tanpa menggunakan pakaian kebesarannya, lawaku al idroku, maka akan hancur juga bisa, akan runtuh itu artinya akan hancur apa idroku, persepsi, gambaran seperti itu. Walam yabqa, dan tidak ada tersisa satu pun hina idin, ketika muncul idrok seperti itu, pasti itu. Maka taroko, naiklah engkau
ya di dalam memahami konteks ini. Fataroki adapun bentuk naikmu bi asrori dzati di dalam memahami rahasia hakikat Tuhan. Innama huwa yaitu huwa adapun taroki bentuk naikmu untuk memahami hakikat Tuhan itu bin nadri dengan cara melihat ila anwari sifati melalui cahaya-cahaya sifatnya Allah. Cukup dengan sifat-sifatnya Allah, dengan sifat apa? Jamalnya Allah, rahmannya Allah, ya, rahimnya Allah, kudronya Allah. Cukup dengan itu, dan itu tingkatan naikmu. Naiknya apa? Tahapan spiritual ya seperti itu. Wa adapun taroki untuk terus naik pemahamanmu tentang rahasia-rahasia apa eksistensi Allah itulah yang kotiu tidak pernah berhenti abadan selama-lamanya fidaro ini di dunia dan akhirat. Walatunalu maka tidak akan pernah bisa dicapai apa adzatu zatnya Allah min wairi, ya, min wairi madharin, tanpa melalui apa itu, tanpa melalui manifestasi aslan secara asli atau pada dasarnya. Artinya bahwa eksistensi zatnya Allah tidak akan pernah dicapai, ya, tidak pernah akan bisa diperoleh untuk bisa melihat Allah kalau min wairi ya madharin, tanpa melalui yaitu manifestasi, tanpa melalui apa? Tanpa melalui dunia ini loh, penampilan-penampilan dari ciptaannya ini. Wal makna adapun maknanya latuk badu tidak bisa ditangkap apa zatnya Allah illa bil hissi kecuali dengan indrawi. Indrawi itu dengan mata, indrawi itu dengan tangan, indrawi itu dengan sesuatu yang bisa diindrakan, bisa dirasakan. Jadi seseorang tidak akan pernah bisa menangkap eksistensi. Namanya eksistensi itu kan zat kan. Jadi zat itu tidak akan pernah bisa digapai, bisa diperoleh kecuali dengan rasa. Nah, untuk mengetahui bahwa bisa merasakan akan melihat Allah itu ya tentu kalau di dunia tidak bisa secara nyata melihat Allah ya dengan melalui apa ciptaannya ini. Hadza adapun latukbat. Hadza maka adapun apa eksistensi Allah yang tidak bisa ditangkap. Ini merupakan madhabu ahli tahqiqi, merupakan madhab, ya, cara berfikirnya orang-orang yang ahli tahqiq min ahlil ma'ani, dari golongan orang-orang ahli yaitu memahami melalui nilai-nilai makna. Karena logikanya namanya zat kan itu eksistensi kan. Setiap eksistensi pasti ada sesuatu. Jadi memang tidak mungkin tidak bisa dicapai zat itu kecuali bisa dirasakan. Nah, bagi orang yang dalam tingkatan yang sederhana untuk menemukan akan eksistensi Allah yaitu ya dengan melalui ciptaannya ini. Fa'in kulta maka jika bertanya siapa engkau kaifa farraqo syaikho, bagaimana cara membedakan siapa syaikhu guru baina ru'yataini antara dua pandangan bi'tibari dara ini dengan ungkapan, dengan pengertian yaitu melihat di dunia dan di akhirat. Coba ini ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara seorang guru membedakan antara melihat Allah, antara dua penglihatan, ya, yaitu dengan ungkapan tiba ridara ini yaitu melihat di dunia dan melihat di akhirat. Itu bagaimana?
cara membedakan. Wa tahqiqu, adapun kenyataannya annaha sesungguhnya ru'ya itu ru'yatun wahidatun, kenyataan yang ada bahwa melihat itu ya hanya satu, ya yang dilihat itu satu kan, Allah, ya li'annal madharo, karena sesungguhnya manifestasi, ya manifestasi penampilan Allah itu mutahidun, menjadi satu, ya jadi Allah itu satu, ya Allah itu satu, manifestasi Allah juga satu. Kok bisa dipandang ada dua, ya pandangan manusia atau hamba ini melihat di dunia dan melihat di akhirat? Fal jawabu, ini jawabannya. Fal jawabu, maka adapun jawabannya, annahu sesungguhnya jawabannya, lima kana madharu hadid dari, lima karena adanya, lima karena suatu karena yang ada, karena adanya madharu hadid dari, manifestasi yaitu dunia ini. Al-hisu, adapun indra rasa, wihi di dalam madhar manifestasi dari dunia ini itu walaupun lebih dominan alal makna terhadap apa nilai maknawinya. Artinya begini, bahwa ketika maksud bisa melihat Allah di dunia ini adalah melihat dengan melalui manifestasi ciptaannya, dan itu logis, yang bisa dirasakan di dunia ya ciptaannya kan, al-hissu fihi ghalib, karena yang dominan di dunia ini adalah ciptaannya Allah. Dari kudronya ada kudro, ada hikmah. Minta nanti kita biar paham, ya biar paham. Jadi artinya ketika di dunia ini yang tampak adalah manifestasi Allah, manifestasinya Allah yaitu sesuatu yang bisa dirasakan, apa? Yaitu alam semesta ini, itu manifestasi penampilan, dan itu lebih dominan alal makna dibandingkan untuk memaknai di balik itu, ya secara maknawi itu lebih dominan. Yang wujud, ya yang wujud inilah merupakan penampilan dari adanya Allah, lebih dominan. Wal hikmatu, sementara adapun hikmahnya itu dhairatun, nyata. Jadi kita itu banyak ya tidak melihat, yang banyak adalah kita mampu melihat hikmahnya saja. Sementara awal kudro itu adapun kudro kuasanya Allah batinatun, tidak tampak. Ya karena kita itu melihat hikmah bahwa Allah maha kuasa, kudro itu kekuasaan Allah. Pada saat Allah menciptakan kita tidak pernah menyaksikan, karena kita hanya menyaksikan hikmah dari kudronya saja. Jadi hikmah daripada kudronya Allah berhikmah akan wujudnya penampilan atau manifestasi alam ini. Ini adalah hikmah kudro. Jadi hikmah kudronya itu tampak, sementara kudronya Allah itu tidak tampak. Waladharud daril akhirati, sementara ini jawaban yang kedua. Jawaban pertama ya karena memang kenyataannya manifestasinya Allah, penampilan Allah ya dunia ini, ya yang bisa yang bisa diuji akan wujudnya Allah ada itu ya dengan manifestasi ini, ya, dan itu lebih dominan, lebih nyata gitu, sehingga kalau pandangan seperti itu orang lebih dominan memandang hikmahnya ciptaan Allah daripada memandang kepada kudronya Allah. Bagaimana Allah mendesain, bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi, itu tidak terlalu diperhatikan orang, karena itu nggak nyata. Yang nyata ya adanya ini hasil daripada kudro Allah, dan itulah yang menjadi bukti bahwa
madharul hadidar, penampilan manifestasi di dunia dalam bentuk alam semesta, inilah merupakan wujudnya Allah. Sementara wa madharud daril akhirati bil aksi, wa madharud daril akhirati, sementara adapun manifestasi yaitu kehidupan di akhirat, manifestasi penampilan Allah ya sebagai manifestasi di akhirat bil aksi, sebaliknya. Dalam arti al makna, adapun makna fihi di dalam madharud dalil akhirah itu ghalibun yang dominan alal hissi, terhadap hissi. Artinya ketika ya melihat di akhirat itu nanti lebih, jadi kalau di dunia ini untuk melihat Allah itu bisa dilihat hanya melalui penampilan daripada ciptaannya. Nah, sementara penampilan nanti manifestasi di akhirat itu jelas, itu maksudnya bil aksi, sebaliknya. Jadi tidak dalam bentuk Allah akan menampakkan eksistensinya itu tidak dalam bentuk apa, tidak dalam bentuk hikmah, tidak dalam bentuk penampilan-penampilan ciptaannya, enggak, tapi langsung nanti kelak lebih kepada nilai maknawinya, yaitu eksistensi sejatinya Allah. Tapi di dunia ini Allah bisa dilihat itu melalui manifestasi yang ada dari ciptaan-ciptaannya. Sementara wa madharud daril akhirati bil aksi, sementara adapun manifestasi Allah kelak di akhirat itu sebaliknya. Dalam pengertian al makna adapun makna fi di dalam madharnya Allah itu ghalibun, jadi lebih dominan, nanti akan bisa menyaksikan Allah secara eksistensinya, sudah tidak melalui apa penampilan dunia, tidak melalui ciptaannya. Karena ketika di akhirat itu maknawilah, nilai-nilai itulah ya yang akan dominan dibandingkan alal hissi, dibandingkan yaitu nilai indrawi. Sehingga wal kudratu, kudro kuasanya Allah zahiratun, tampak, ingkasyafa, terbuka. Sama di sanalah ya taroki itu naiknya nilai-nilai spiritual di dalam memahami tentang eksistensi Allah itu loh. Sama di sanalah terjadi taroki an hakikatid dzati, tentang hakikat akan eksistensi Allah itu aksara, lebih banyak di akhirat nanti, mimma, dari sesuatu, ingkasyafa, yang terbuka, apa mahuna di sini. Jadi kita akan menyaksikan nilai-nilai, jadi hakikat penampilan kesejatian Allah itu nanti lebih banyak di akhirat. Fabihadal makna, maka dengan melalui pemahaman ini waqa'a, maka muncullah at-tafriqu, perbedaan baina ru'yataini, antara dua pandangan. Pandangan di dunia wujud penampilan Allah itu yaitu bisa diketahui melalui penampilan manifestasi daripada ciptaannya, sedangkan penglihatan kita nanti kelak di akhirat sejati kita bisa melihat akan eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala nanti melalui cahaya-cahaya Allah. Wa mathaluhu, dan itu sama dengan madharul akhirah, antara perbedaan madharul akhirah dan madharul dunia itu loh. Qaulu syaihi, adapun dawuhnya Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an bi hizbihi, di dalam hizibnya Abu Hasan Al-Kabiri yang sangat terkenal. Bagaimana? Jadi ketika harus diseimbangkan atau dikiaskan untuk lebih bisa memahami tentang dua pandangan itu, beliau kiaskan izzud dunya, adapun kemuliaan dunia itu bil imani, dengan iman, wal ma'rifati, dan ma'rifat. Jadi kemuliaan di dunia ini itu dengan iman dan ma'rifat. Sementara wa izzul akhirati, sementara kemuliaan akhirat itu bil liqa'i, dengan bertemu Allah
wal musyahadati, dan menyaksikan Allah. Ini perbedaan, sama seperti itu. Adapun ungkapan at-tafriq bainar ru'yatain, adapun dawuh atau proposition, perbedaan antara dua mata yang melihat di dunia dan di akhirat, bi'tibaril khawasi, yaitu sesuai dengan keistimewaan, kelebihan seseorang itu. Kalau memang istimewa orangnya, maka akan bisa ya, dia punya kesempatan bisa diberikan untuk memahami akan eksistensi Allah di dunia, dan sekaligus akan diberikan kesempatan untuk selalu bisa melihat kelak di akhirat. Jadi itu disesuaikan dengan spesifikasinya, bi'tibaril khawas, sesuai dengan khosoisnya, apakah dia di dunia ini betul-betul dekat dengan Allah. Jadi tergantung ibadahnya lah, lebih mudahnya. Wa mal awamu, sementara adapun orang-orang awam, wala yarawna, maka tiada melihat orang awam illal hissa, kecuali melihatnya orang awam itu hanya bersifat indrawi fi hadid dari, yaitu di dunia ini, wa fi tilkad dar, dan begitu juga nanti di akhirat itu. Jadi kalau pemahaman orang awam itu melihat wadak itu ya, jadi yang namanya orang awam itu tidak disebut melihat, kecuali kalau melihat itu harus wadak, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi melihat Allah secara eksistensi. Wa maruyatu, adapun pandangan, penglihatan allati tahsul lahum, allati tahsulu, yang akan dicapai, apa ru'yah lahum, bagi orang awam, yaumal mazidi, yaitu di hari tambahan nanti. Fayahtamilu, memuat ya, atau berisi, atau kemungkinan apa ayudhiro, Allah akan memperlihatkan lahum, kepada orang awam, nuron, akan cahaya, min anwari kudisihi, melalui cahaya-cahaya kesuciannya. Wa yulhimuhum, dan kemudian Allah mengilhamkan mereka al-ma'rifata, akan kenal di dalam yaumul masjid. Wa huwa adapun yaumul masjid itu zahirul hadisi, sebagai penjelasan hadis. Artinya begini, bahwa orang-orang awam tidak akan pernah melihat. Pemahaman orang awam tentang melihat nyata itu ya melihat yang bisa dirasakan, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara kalau orang awam di dunia dipastikan tidak akan pernah bisa melihat Allah secara nyata. Ya, ini kadang ini yang persepsi itu salah ya. Tetapi Allah akan bisa dipahami oleh orang awam itu kelak di akhirat secara eksistensi, secara zati bisa disaksikan. Karena apa? Ini sesuai dengan hadisnya Nabi ya. Maka ketika kita sudah naik surga, sudah hidup nyaman di surga, akan suatu hari akan diberikan tambahan, itu namanya yaumul mazid. Ada suatu hari kita akan diberikan tambahan nikmat yang sangat luar biasa, itu namanya yaumul mazid, di mana fayahtamilu ayudhiralahum, mengandung pengertian. Yaumul mazid itu adalah ayudhiro, akan memperlihatkan ya Allah lahum, kepada orang awam, nuron, akan cahaya, min anwari qudsi, dari cahaya-cahaya sucinya Allah. Artinya Allah akan menampakkan eksistensinya. Wa yulhimuhumul ma'rifah, jadi begitu juga Allah juga memberikan pemahaman, ilham, dengan melalui ma'rifah fihi, pada yaumul mazid. Jadi nanti kelak ini sebagai tambahan nikmat, Allah akan ditambah nikmat yang namanya bisa melihat kepada Allah secara langsung, dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Atau kalau da'au yufniyahum, Allah akan memfanakan mereka an hissihim, dari indrawi mereka.
fi dzalikal waqti, pada waktu itu, atau oleh Allah mereka akan difanakan ketika Allah memberikan kesempatan untuk melihat terhadap eksistensi Allah, bahwa yang namanya makhluk orang awam itu akan difanakan oleh Allah, hatta yasyadu, sehingga mereka bisa menyaksikan ma'aniyat dzati, akan nilai-nilai makna eksistensi Allah, wa yataladdadu, dan mereka bisa merasakan lezat biru'yatiha, dengan bisa menyaksikan yaitu zatnya Allah. Baru kemudian summa yaruddum, kemudian Allah mengembalikan mereka ila hissihim, kepada kesadaran mereka. Jadi nanti juga ada fana kayaknya, ya, akan diahwal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua metode, ada dua cara mungkin. Menurut orang tasawuf bisa sesuai dengan dawuhnya Nabi, Allah akan memperlihatkan eksistensinya, ya, sebagai yaumul mazid, sebagai hari tambahan, nikmat tambahan yang luar biasa yang akan diberikan kepada ahli surga kelak, di mana orang-orang itu akan diperlihatkan untuk bisa melihat eksistensi Allah melalui nur min anwari qudsihi, menuju cahaya dari cahaya hakikatnya kesucian Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak, mereka akan difanakan dulu oleh Allah, baru kemudian mereka bisa menyaksikan Allah, setelah itu dikembalikan kepada kesadarannya. Walhasil, kesimpulannya, anna tajalliyat dzati, bahwasanya penampilan zatnya Allah ala qisma ini atas dua bagian, ismun atau bisa kismin. Kismin bisa menjadi badal ini ya, kismin atau kismun, bagian yang pertama. Yakunu, ada apa kism, biwasa itu kasifati, melalui perantara yang tebal. Jadi Allah, penampilan zatnya Allah dibagi dua. Pertama, bagian pertama, bahwa Allah itu penampilan tajalinya Allah itu ada melalui wasaid namanya, melalui perantara yang tebal, di mana zahiruha, penampilannya, adapun zahirnya wasaid itu zulmat, sangat gelap. Wa batinwa, sementara dalamnya atau batinnya daripada wasaid itu berupa nurun cahaya. Zahiruha hikmatun wa batinuha qudratun, penampilannya, ya, penampilan daripada wasaid itulah hikmatun, berupa hikmah. Sementara wa batinuha, sementara batinnya wasaid itu qudratun, adalah kudrahnya Allah. Zahiruha, adapun zahirnya wasaid itu hisun, merupakan sesuatu yang bisa dirasakan. Wa batinu, adapun batinnya atau dalamnya wasaid itu maknan, penuh dengan nilai. Wa huwa, adapun kismun itu tajalli, namanya tajalli hadhihi dari, yaitu penampilan akan apa, manifestasi Allah berupa alam semesta ini. Jadi penampilan Allah, zatnya Allah itu dua, ada ditutupi dengan tutup yang sangat tebal, ya dunia ini maksudnya. Wagismin atau wagismun yakunu, ada apa penampilan Allah, wagismun, dan bagian yakunu ada apa kismun, bagian kedua ini akan penampilan eksistensi Allah. Biwasa itu latifatin, melalui wasaid atau perantara yang sangat halus. Nuronia tin, yang bersifat penuh dengan cahaya. Lihuha, adapun penampilannya wasaid itu nurun, berupa cahaya, bukan benda. Wa batinuha, sementara
batinnya daripada wasaid perantara itu nurun juga nur. Kalau yang tadi kan penampilannya itu tebal, munculnya juga gelap. Ya dunia ini maksudnya kalau bagian yang pertama. Sementara bagian yang kedua ini bahwa tajalinya Allah itu ada. Jadi eksistensi Allah itu bisa dilihat nanti itu melalui yaitu perantara yang halus, lembut, yang penuh dengan cahaya. Di mana zahirnya atau penampilannya wasaid itu nurun penuh dengan cahaya. Wa batina dan di dalamnya juga nurun, nur. Zahirnya di mana zahirnya daripada penampilan daripada wasaid itu adalah kudrotun. Kudro itu bagaimana kuasa Allah ditampilkan begitu. Wa batinwa sementara yang di dalamnya yang tidak tampak itu justru hikmah. Zahirnya yang tampak daripada wasaid itu maknanya. Wa batinwa yang tidak tampak akan wasaid itu adalah hisun, justru wadaknya. Wa huwa adapun kismun itu tajalliyu hadaril akhirati, yaitu penampilan, yaitu akhirat, penampilan daripada kota akhirat. Nah, kota akhirat itu kan penuh dengan cahaya. Jadi Allah nanti bisa disaksikan. Ya ini nanti yang bisa menyaksikan eksistensi Allah itu yang melalui latifatun nuroniyah. Sementara dunia nggak bisa menampilkan, bukan nggak bisa, dunia Allah tidak akan menampilkan eksistensinya di dunia. Dan Allah tetap wujud, Allah ada dengan menampilkan eksistensinya melalui manifestasi ciptaannya kalau di dunia. Wal arifuna, maka ada pun orang-orang ma'rifah ya, lama hasola, ketika berhasil lahum bagi mereka apa syuhudu, bisa menyaksikan Allah, wal ma'rifatu dan ma'rifah biadid dari di dunia ini, wa fitil kadari dan di akhirat itu. Coba bayangkan, jadi kalau orang awam ya tadi nggak bakalan bisa menyaksikan eksistensi Allah di dunia, itu tidak bisa. Sementara orang ahli ma'rifah itu ketika dia berhasil untuk bisa menyaksikan Allah, bisa mengenal Allah di dunia dan di akhirat itu layak yuhjibuhum, tidak akan pernah bisa menutupi hum kepada orang ma'rifah anillah, untuk bisa melihat Allah, apa hurun midodari wala gusurun, dan begitu juga tidak akan bisa memahjub kepada orang ma'rifah apa gusurun, yaitu kaisar atau kerajaan. Bahkan kelak di akhirat itu orang-orang yang ini, bahkan orang-orang yang ma'rifah itu baik di dunia maupun di akhirat itu daiman selalu fin nadroti, bisa nadro, bisa melihat, wasururi dan senang, wan nadroti dan indah, wal huburi dan senang. Bahkan di dunia dan di akhirat itu orang-orang ma'rifah itu ya mempunyai kemampuan bisa menyaksikan, bisa kenal dengan Allah. Jadi di dunia itu bisa menyaksikan, bisa kenal Allah, sementara kelak di akhirat mereka tidak akan pernah akan bisa memahjub untuk selalu melihat Allah. Termasuk midadari itu tidak akan bisa melalaikan, tidak akan bisa yaitu memelengoskan pandangan orang-orang ma'rifah itu kepada Allah. Mereka akan selalu memandang Allah, senang dengan Allah. Wadzalika, adapun itu layuh jibuhum, ketika orang-orang ma'rifah kelak di akhirat tidak akan dimahjub oleh Allah untuk melihat Allah. Sementara kalau orang awam itu nanti waktunya waktu khusus. Tapi kalau orang-orang ma'rifah ini terus akan selalu diberikan kesempatan untuk memandang Allah. Wadzalika, adapun itu layuh jibuhum, tidak dihalangi untuk melihat Allah, annahum, karena sesungguhnya ahli ma'rifah itu lamma arafahum, ketika Allah sudah memberitahukan ya kepada mereka ahli ma'rifah bihi, akan Allah hunaka di sana,
lam yuhjibhum, maka tidak akan pernah menutupi atau menghalangi, yaitu hum, menghalangi hum kepada orang ma'rifah hunalika, yaitu di akhirat. Artinya begini, bahwa orang-orang ahli ma'rifah yang sudah kenal dengan Allah di dunia, di dunia aja sih ya, selalu komunikasi dekat, bisa menyaksikan Allah, bisa ma'rifat dengan Allah. Tentu kalau di akhirat nanti kelak tidak akan pernah ada yang masuk, tidak ada akan menghalangi untuk selalu melihat Allah, baik itu bidadari maupun fasilitas-fasilitas tempat itu. Karena apa? Karena mereka waktu di dunia itu tidak pernah ada yang bisa menghalangi mereka untuk selalu musyahadah kepada Allah. Karena di dunianya seperti itu, maka Allah akan perlihatkan hunaka kelak di akhirat. Dan itu sehingga lam yuhjibuhum, sehingga tidak akan pernah tertutupi terus, yaitu akan eksistensi Allah kepada orang-orang ahli ma'rifah. Hunalika, di sanalah yamutul mar'u, ya, di sanalah menentukan. Hunalika, di sanalah, til qadar, maksudnya hunalika, di sanalah akhirat. Lam yuhjibuhum, tidak akan pernah menghalangi hum kepada orang ma'rifah hunalika, di sana di akhirat. Pun di dunianya aja dia kenal dengan Allah, selalu dekat dengan Allah, ya apalagi kalau sudah di akhirat, tentu tidak akan pernah dihalangi. Di dunia ini dihalangi oleh dunia, dunia ini menghalangi, masih berusaha untuk bagaimana dekat dengan Allah, bagaimana bisa menyaksikan Allah, bagaimana bisa kenal Allah, padahal banyak yang menghalangi. Maka tentu ketika di akhirat kelak, lam yuhjibuhum hunalika, tidak akan pernah ada yang akan menghalangi kepada orang ahli ma'rifah kelak di akhirat. Maka itu yamutul mar'u, yamutu, mati siapa almar'u, seseorang, alama atas sesuatu, asya yang hidup siapa almar'u alai atas. Kematian seorang hamba itu tergantung kepada kehidupannya. Kalau hidupnya dulu makrifat terus kepada Allah, berusaha musyahadah kepada Allah, ya, kalau terus musyahadah makrifat dengan Allah pada waktu hidupnya, kemudian mati pun begitu, maka itu penting kita untuk mengambil posisi hidup ini, karena posisi hidup itulah yang akan menentukan kematian seseorang. Ya, kehidupan itulah yang akan menentukan kematiannya, maksudnya. Jadi yamutul mar'u, mati, yamutu akan mati siapa almar'u, seseorang, alama atas sesuatu, asa yang hidup siapa man alai atas ma. Jadi kalau memang hidupnya suka judi, nanti matinya dalam keadaan judi, begitu. Kalau suka mabuk hidupnya, pasti nanti matinya juga mabuk. Begitu juga kalau hidupnya selalu makrifah kepada Allah, selalu musyahadah dengan Allah, maka pasti kematiannya pun dalam keadaan makrifah, yaitu kepada Allah, dalam keadaan musyahadah dengan Allah. Wa yub'atsu, dan dibangkitkan seorang hamba, seseorang itu, alama atas sesuatu, mata yang mati siapa almar'u alai atas ma. Begitu juga nanti kelak akan dikumpulkan di mahsyar, ketika dibangkitkan, masing-masing dari manusia itu disesuaikan dengan kematiannya. Kalau matinya dalam keadaan ma'rifah kepada Allah, sedang musyahadah kepada Allah, tentu pada saat dibangkitkan dari kubur itu juga dalam keadaan musyahadah. Tapi ketika kematiannya mabuk karena minum-minuman, maka kelak ketika dibangkitkan dari kubur, dia juga bingung dalam keadaan mabuk. Bikhilafil amati, berbeda dengan umumnya orang. Nah, ini perbedaannya dengan orang ma'rifah, berbeda dengan umumnya orang. Fa'innahum, maka sesungguhnya ammah, umumnya orang, lama hajabahum, ketika memahjub atau menghalangi, menutupi Allah, hum kepada umumnya orang, guna di sini
Kalau di sini umumnya orang itu tertutup, tidak kenal Allah, hanya menyaksikan bisyuhudi anfusihim, ya, hanya bisa menyaksikan dirinya, kepentingan dirinya, tidak pernah ingat dengan Allah. Maka ketika meninggalkan in hujibu, maka pasti akan ditutupi oleh Allah, dihalangi pada umumnya orang gunakan nanti di sana. Kalau mata hatinya itu tertutup di dunia, maka nanti kelak pun akan ditutupi oleh Allah an ru'yati ma'budihim, untuk melihat yaitu yang disembah oleh mereka atau Allah subhanahu wa ta'ala, illa fi waktin maksusin, kecuali nanti akan diberikan yaitu di waktu-waktu tertentu, ya, akan diberikan di waktu-waktu tertentu saja bisa menyaksikan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan diberikan waktu-waktu tertentu saja. Maka itu illa fi waktin maksusin, kecuali di waktu yang telah ditentukan, ala wajib maksusin, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Walidzalika, oleh karena itu, la yuhsibhum, tidak akan pernah ditutup, dihalangi oleh Allah. Kataba, telah menulis siapa Ibnul Arabi, yaitu Syekh Ibnul Arabi, seorang waliullah ini, Ibnul Arabi. Beliau pernah menulis, ya, Ibnul Arabi Al-Hatimi menulis ilal Imami Ar-Razi, menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Imam Ar-Razi. Faqala, maka berkata di dalam suratnya itu, lahu, kepada Imam Ar-Razi, ta'al, kesinilah engkau Ar-Razi, nu'arifuka, kami akan memperkenalkanmu billahi, kepada Allah, al-yauma, hari ini. Aku akan perlihatkan engkau kepada Allah, agar supaya kamu bisa melihat Allah. Hari ini kesini kamu, qabla antamuta, sebelum kamu mati. Fa idza tajalla, maka apabila bertajalli siapa Allah, bertajalli itu menampakkan eksistensinya siapa Allah, Allah libadihi, kepada hambanya tadi. Angkar tahu, hendaklah engkau berusaha mengingkari akan Allah. Artinya jangan kemudian kamu seakan-akan melihat atau bisa bercerita tentang eksistensinya Allah. Walam tu'arifu, dan jangan kamu memberitahukan ya akan cerita bahwa kamu sudah melihat Allah. Jadi andaikan ada orang yang sudah menggabai seperti itu, nggak perlu diceritakan. Nah, di sini maksudnya bahwa Ibnu Arabi itu, kamu kesini, kamu akan saya perkenalkan kepada Allah hari ini sebelum kamu mati, biar ketika kamu mati kamu sudah kenal. Wasuila, ditanyakan siapa Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani pada suatu ketika. Syekh Abdul Qadir Jilani ditanyai androjulin, tentang seorang lelaki. Syekh, ini ada seorang lelaki, bagaimana menurut Syekh? Ada seorang lelaki yada'i yang mengaku. Bagaimana Syekh? Jadi ada seorang lelaki datang kepada Syekh Abdul Qadir dan kemudian nanya, ini ada orang laki-laki mengaku annahu, sesungguhnya lelaki itu yarallaha, yara, telah melihat siapa lelaki Allah bibasurihi, dengan mata kepalanya, laki-laki tadi. Saya ini ada orang ngaku bahwa dia telah melihat Allah dengan melalui mata kepalanya. Maka kemudian fastad'ahu, maka saya kemudian meminta untuk memanggilkannya kepada laki-laki. Coba kamu bawa ke sini laki-laki itu. Wasa'alahu, maka kemudian nanyai si Abdul Qadir kepada laki-laki tadi yang diceritakan. Andalika, akan pengakuannya tadi. Dipanggil laki-laki yang ngaku, katanya dia melihat Allah dengan mata kepala tadi. Disuruh panggil sama Syekh Abdul Qadir Jailani, ditanyai, faqala na'am, ternyata jawab iya. Apa benar kamu itu katanya melihat Allah dengan mata kepalamu?
Dia jawab, "Na'am, iya." Oh. Apa yang terjadi? Fantaharohu, maka kemudian membentak siapa? Si Abdul Qadir kepada laki-laki yang apa? Yang ngaku tadi. Wanahahu, dan kemudian melarang siapa? Si Abdul Qadir kepada laki-laki an hadzal qauli, dari ucapan ini. Kamu nggak usah lah ngomong kayak gitu. Sekalipun kamu melihat Allah, itu nggak usah kamu. Dibentak sama Syekh Abdul Qadir. Kalau ada orang ngaku melihat Allah, ya benar ini, ya. Dia melarang dari ucapan itu. Summa qila lahu, kemudian ditanya lahu kepada Syekh Abdul Qadir. Jadi ketika orang laki-laki dibentak, ya, yang ngaku-ngaku tadi, tiba-tiba orang laki-laki tadi yang satunya meneruskan pertanyaan, amuhikun huwa amubtil. Apakah orang yang mengaku seperti itu benar atau dia salah? Jadi ditanya, gimana Syekh kalau ada orang seperti itu? Amuhikun huwa amubtilun. Apakah orang yang mengaku seperti itu bisa dibenarkan atau itu keliru? Faqala, maka jawab siapa? Si Abdul Qadir, itu namanya wa muhaqqiq wa muhiqqun mulabbasun alaih, itu namanya. Wa, adapun orang itu adalah muhiqqun, benar, orang itu benar tapi mulabbas alaih. Mulabbas alaih itu samar, harus disamarkan kayak gitu. Enggak usah diceritakan. Harus dimulabaskan, diselimurkan. Nggak usah itu sampai ditahqiq itu seperti itu. Ya benar cara seperti itu. Karena begini, wadzalika, adapun muhikun, orang yang mengaku benar tadi. Wadzalika, adapun muhik, orang yang benar itu, anna usulnya rojul. Muhiknya itu begini, anna usulnya rojul itu syahidah, menyaksikan siapa rojul bibasirotihi, dengan melalui mata hatinya si rojul. Ya boleh benar itu, karena dia melihat bukan pakai kacamata, bukan matanya, tapi dia sesungguhnya dia melihat dengan menggunakan mata hatinya. Nurul jamali, akan kesempurnaan, akan cahaya kesempurnaan Allah. Nah cuma summa khoriqo, kemudian mampu merobek apa cahaya itu, min basiroti, dari mata hatinya rojul, ila basorihi, sampai tembus ke mata kepalanya. Wanafada, maka kemudian teruslah apa nur, waro'ah, maka kemudian menjadi melihat apa basoruhu, yaitu pandangan matanya rojul, basirotahu, akan pandangan mata hatinya. Itu sesungguhnya begini itu. Jadi kalau dibilang mata kepala itu ya sesungguhnya tidak. Cuma dia tidak sadar, itu sesungguhnya bahwa boleh saja itu dibenarkan, bahwa kesaksian orang yang menyaksikan itu hakikatnya itu bukan mata kepalanya, tapi yang menyaksikan adalah mata hati. Nah ketika itu, ketika melihat eksistensi itu, bahwa cahaya itu telah merobek, menembus, telah merobek, ya. Robek dari apa? Dari mata hatinya. Jadi mata hatinya itu robek, cahaya itu mampu merobek basironya itu sampai tembus menuju kepada mata kepalanya. Nah pada saat tembus, yaitu terus cahaya itu, maka kemudian mata kepala itu mampu melihat basiratahu, akan mata hatinya, wa bibasirati wa basiratuhu, sementara adapun basironya, mata kepalanya rojul itu yatasilu, nyambung. Jadi sesungguhnya itu yang dia buat untuk melihat itu bukan mata kepala, tapi mata hati. Tapi karena besarnya cahaya di mata hati itu sampai menyebar sampai ke mata kepala, yatasilu, nyambung apa syi'auha, sinarnya basiro itu nyambung, binuri syuhudi, dengan cahaya menyaksikan Allah. Fadzonna, kemudian yakin, menduga, anna basarahu, akan bahwasanya pandangan mata kepalanya rojul itu ro'a, telah melihat
Apa mata kepalanya? Ma sesuatu syahadathu yang telah menyaksikan hu akan ma. Apa basiratu? Mata hatinya rajul. Wa inna ma ro'a, dan bahwasanya atau sesungguhnya telah melihat apa basaruhu, yaitu mata kepalanya rajul itu basiratahu akan mata hatinya rajul. Fahasab, maka cukuplah, nggak usah dibahas panjang. Jadi sesungguhnya kalau ada orang mengatakan seperti itu pada hakikatnya yang melihat itu adalah bukan mata kepala tetapi mata hati. Tetapi saking dahsyatnya seakan-akan mata kepalanya melihat, itu namanya muhikkun mulabbasun alaih semestinya. Walhasil, kesimpulan, annahu sesungguhnya rajul yad'a, laki yang mengaku melihat Allah, in akasa sebaliknya, atau berbaliklah, menjadi berbalik. Apa basaruhu, pandangan matanya rajul berubah, fi basaritihi, ada di dalam, yaitu pandangan mata hatinya rajul. Barwa'ahu, sehingga melihat siapa rajul kepada Allah, bi basiratihi, dengan melalui mata kepalanya rajul, mata hatinya rajul. Wadhanna, dan kemudian menduga annahu sesungguhnya rajul itu ra'ahu telah melihat rajulhu kepada Allah bibasorihi, dengan mata kepalanya rajul. Jadi sesungguhnya yang melihat itu adalah mata hati, ya. Tapi dia menduga bahwa yang melihat itu adalah mata kepala. Inilah saking dahsyatnya kekuatan cahaya yang ada di dalam mata hati itu, sampai kemudian tidak bisa ditutupi, sampai sebaran-sebaran cercaan cahaya itu sampai tembus kepada mata kepala. Akhirnya mata kepalanya itu bilang, aku melihat Allah. Wa mana dzalika, adapun maknanya itu semua bawaan ruha, bahwasanya ruh madamat, selama ada arwah itu mahjubatan, termahjub bil basyariyati, dengan sifat kemanusiaan, kana nadharu, maka ada an-nadharu, melihat, innama huwa, bahwasanya nadhar itu lil basoril hissi, bagi pandangan yang bersifat indrawi. Bahwa selama ruh itu masih dimahjub, masih ditutupi dengan sifat manusia, maka pandangan itu bukan pandangan mata hati, tapi itu sesungguhnya adalah pandangan mata kepala yang masih indrawi. Fala yaro, maka tiada akan melihat siapa rajul illal hissa, kecuali sifatnya indrawi, masih indrawi, masih belum maknawi, belum. Cuma ini dugaannya saja, keyakinannya saja. Maka di sini perlu jangan terburu-buru menyimpulkan, karena tidak gampang, ya, tidak mudah bisa musyahadah dengan Allah itu. Wa idza istawalat, apabila telah menguasai ar-ruhaniyatu, yaitu jiwa-jiwa kerohaniannya itu sudah menguasai alal basyariyati, terhadap sifat kemanusiaannya. Kalau nilai rohanianya itu lebih dominan daripada nilai manusianya, in akasa, maka berubah, berbalik. Nadrul basori, pandangan mata kepala itu berbalik ilal basiroti, menuju kepada pandangan mata hati. Kalau sudah situ falayaro, maka tidak akan pernah melihat al basoru, mata kepala, illal ma'aniya, kecuali kepada nilai-nilai makna. Allati kanat, yang ada itu taroha, engkau melihat, ya akan ma'ani, kanat yang ada taroha, akan melihat, ya akan ma'ani al basiratu, mata hati. Wa makna qauli syekh suyukhina, itu semua adalah makna dari ucapan guru-guru kita al majdub, yang sudah sampai kepada makom majdub. Diakhiri, wa yabtu nadri fi nadrin wa afniyat an kulli fani. Saya ulangi lagi, wa yabtu nadri fi nadrin wa afnaitu an kulli fanin, aqaqtu ma wajadtu wairi
wa amsaitu fil halihani wayabtu telah sirna hilanglah siapa aku nadri akan pandanganku fi nadrin dalam pandangan wa afnaitu dan aku fana angkulli dari setiap sesuatu fanin yang sirna hakoktu wujudlah nyatalah aku ma akan sesuatu wajad tuh yang ada yang muncul siapa aku wairi akan selain aku wamsa itu dan jadilah aku bilhali dalam keadaan hani menjadi orang yang hina wa innama amaraka bahwasanya Allah telah memerintahkanmu fi hadid dari di dunia ini atanduro yaitu engkau melihat ilahi kepada Allah bi mukawwanatihi melalui ciptaan-ciptaan Allah tasliyatan sebagai hiburan laka bagimu an syuhudi dzatihi daripada menyaksikan yaitu hiburan ya bisa menyaksikan dari menyaksikan zatnya Allah wan nadru ilaihi sedangkan memandang ilahi kepada Allah itla sobro pasti tidaklah sabar lil muhibbi bagi seorang kekasih an mahbubihi kepada kekasihnya kama abana sebagaimana akan menjelaskan siapa musannif dzalika akan ma biqaulihi sesuai dengan dawuhnya musannif. Mudah-mudahan kajian hari ini yang panjang sekali ini akan diberikan kemanfaatan oleh Allah dan hanya Allah lah zat yang maha benar dan apa yang dimaksudkan dalam hikam ini Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan minimal melalui perantara ini bahwa pemahaman kita terhadap melihat kepada Allah itu bagaimana maka kita akan mendapatkan dua hal bahwa sesungguhnya alam semesta ciptaan Allah itu merupakan manifestasi akan adanya Allah jadi kita hanya bisa menyaksikan penampilan-penampilan sifatnya inilah untuk menunjukkan adanya Allah sementara nanti di akhirat oleh Allah kita akan diberikan namanya yaitu yaumul mazid akan diberikan hari tambahan untuk bisa menyaksikan secara live dan secara nyata akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.